kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6. Terima kasih. Bye. Filipi 4 ayat 6a. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Terima kasih. Filipi pasal 4 ayat 6 berbunyi, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hendaknya kamu khawatir tentang patop. Nama saya Alicia Diana. Saya akan hafal Filipi pasal 4 ayat 6b yang berbunyi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih, sampai jumpa. Ayat emas kelas tanggung. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Perkenalkan, nama saya Henda Apili. Saya dari Jemaat GKE Mantara. Ayat emas kita hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Halo, nama aku Kianu Rena Natania. Aku anak sekolah minggu GKE Evata Jaar. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Filipi pasal 4 ayat 6b. Terima kasih. Filipi pasal keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ayat mas kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Amin. Terima kasih. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan mengucap syukur. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Shalom adik-adik semua, selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu KPA Resort GKE Tamiang Layang. Hari ini adik-adik ditemani oleh kakak-kakak dari SPA GKE Jaweten dengan kakak Kanike. Ada Kak Uri, ada Kak Mika, ada Kak Anugrahni, ada Kak Sela, dan ada Kak Peli. Nah, hari ini pemain musiknya dipimpin oleh Kak Dean dan nanti ceritanya dibawakan oleh Ibu Pendeta Lepina Sinjal STH. Baik adik-adik, kita akan angkat pujian bagi Tuhan dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Semangat ya. Harinya Tuhan, mari kita
sekarang kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami ini ya Tuhan. Berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahukah kamu kitab yang terpendek dalam Perjanjian Lama? Iya, betul sekali, kitab Obaja. Nah, yang berisi 1 pasal dan 21 ayat. Iya. Nah, tugas adik-adik minggu ini adalah, tahukah kamu siapa nama manusia yang terangkat ke sorga tanpa melalui kematian selain Nabi Elia? Dalam cerita Alkitab, silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita memuji nama Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin.
Ya, adik-adik sekolah hari Minggu, hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Siapkan dulu Alkitabnya. Buka 2 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Baik, kalau sudah mulai dan sudah mendapatkannya, terlebih dahulu kita sejenak berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Anak-anak kecilmu Tuhan ingin mendengarkan cerita tentang-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah dan berkatilah pendeta pada hari ini yang menyampaikan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Cerita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18 hari ini mengisahkan tentang ada 2 orang, dalam hal ini 2 orang nabi. Nabi itu ada yang tahu adik-adik apa artinya nabi? Nabi adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi penyambung lidah Allah. Artinya tugas mereka adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang tahu nabi itu namanya siapa? Yang pertama yang sudah tua. Sudah tua. Ini gambarnya. Gambar nabinya. Rambutnya putih, panjang, jenggotnya juga putih, panjang, memakai jubah putih dan mempergunakan tongkat. Ia perlu tongkat untuk membantu ia berjalan. Ada yang tahu siapa namanya? Pintar anak-anak, ada yang sudah mengetahui. Namanya Nabi Elia. Sekali lagi pintar sekali anak-anak sekolah minggu kita, ada yang sudah bisa menjawab. Baik, sekali lagi Nabi Elia ini adalah nabi yang dipakai Tuhan. Nah, bersama dengan Elia dalam bacaan kita ini ada seorang nabi muda. Ada seorang nabi muda dan ia selalu bersama dengan Elia. Siapakah namanya? Apakah ada yang mengetahui? Ciri-ciri nabi muda tersebut adalah rambutnya tebal, tapi masih berwarna hitam. Masih muda kelihatannya. Ada yang mengetahui siapakah dia? Baik, pintar sekali. Kembali ada anak-anak yang menjawab. Nabi Elisa. Pintarnya anak-anak kita ya. Nah, ada 2 nabi yang selalu bersama-sama yang dipakai oleh Tuhan. Nah, suatu ketika nabi yang sudah lanjut usia ini, dalam hal ini Nabi Elia, akan menyelesaikan tugasnya, maka nabi muda dalam hal ini Nabi Elisa yang akan melanjutkan. Nah, sebelum itu, maka kemana saja nabi tua atau Nabi Elia itu berjalan melaksanakan tugas dan perintah Tuhan, kesanalah nabi muda dalam hal ini Elisa selalu ikut dan beserta. Dia banyak belajar dari sana. Sehingga ketika pada akhirnya Nabi Elia ini menyelesaikan tugas dan ia kembali kepada Tuhan, naik ke sorga, maka ketika itu Nabi Elisa sudah siap melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi. Nah, dengan demikian adik-adik, hari ini cerita kita mau mengingatkan bahwa pertama
Adik-adik, teruslah belajar ya tentang Tuhan. Karena adik-adik suatu saat nanti akan dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan tugas di dalam gereja, untuk memimpin ibadah, untuk melaksanakan ada banyak tugas yang lain. Oleh karena itu adik-adik harus tekun ya, belajar dari sekarang supaya adik-adik nanti siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Lalu yang kedua, cerita hari ini juga mengingatkan kita bahwa antara orang tua dan orang muda itu penting untuk selalu apa? Untuk selalu bersama. Di gambar ini kita boleh melihat di mana ada orang tua, ada orang muda. Betapa dekat antara kedua orang ini. Nah, ini berarti mau mengatakan bagi kita adik-adik bahwa bersama itu penting. Antara adik-adik dengan orang tua itu penting sekali ada kebersamaan. Adik-adik bisa belajar dari orang tua, demikian sebaliknya orang tua juga bisa mengajar adik-adik sehingga terbangun sebuah keadaan seperti yang diinginkan. Nah, terakhir firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan keluar biasaannya itu nyata terlihat dalam banyak sekali kuasa, banyak sekali mujizat yang dilakukan. Dan kuasa yang luar biasa yang boleh kita lihat hari ini kembali terjadi pada pengalaman pribadi antara Elia dan Elisa dan juga dalam pengalaman kita semua. Nah, oleh karena itu adik-adik, pujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian cerita kita. Selanjutnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini guru sekolah minggu kita akan mengingatkan kita pada ayat-ayat emas. Adik-adik semua, kakak akan mengingatkan ayat emas minggu sebelumnya. Nah, adik-adik terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya ya. Ayo kita sebutkan sama-sama ayat emasnya yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Ayo ikuti kakak ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, ayat emas minggu ini diambil dari kitab Perjanjian Baru lagi ya, dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, adik-adik, kakak akan bertanya kepada Ibu Pendeta saat ini ya. Ibu Pendeta, tolong jelaskan ya arti ayat emas kita pada minggu ini. Iya, terima kasih adik-adik semua sudah mendengar tadi ya ayat emas kita dari mana? Ayo, pasti ingat ya, dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Adapun artinya mau mengatakan bahwa hanya Yesus yang naik ke surga lalu turun ke bumi untuk bersaksi tentang hal-hal surgawi. Ingat ya, hanya Yesus. Demikian arti dari ayat emas kita hari ini. Iya, terima kasih Ibu Pendeta.
Adik-adik semua, ayo kita menghafal ayat emasnya ya. Kemudian kirim melalui videonya. Nah, adik-adik semua, hari ini Ibu Pendeta tadi sudah menjelaskan ya apa itu ayat emasnya. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik ayat hafalannya ya. Jangan lupa ya kakak-kakak, dibagikan ayat hafalannya untuk adik-adiknya. Nah, adik-adiknya yang di rumah juga jangan lupa ya hafal ayat emasnya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita menyanyi dengan judul lagu Rumahku Ada di Dalam Surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Kita akan bersama satu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang-Mu dan kami bersyukur karena kami boleh belajar. Kami siap Tuhan untuk mengikut Engkau dan kami juga siap Tuhan bekerja bagi-Mu. Pakailah kami anak-anak kecil-Mu dengan hikmat yang sumber daripada-Mu. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini kami tidak bisa bersekolah minggu secara tatap muka, namun kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami sehingga seluruh kami anak-anak yang bersekolah minggu di rumah kami masing-masing dikuasai Tuhan, sehingga ketika kami nanti siap keluar, kami siap untuk membawa kemenangan iman dan kami yakin Tuhan memberkati kami hari ini. Diberkati para orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, berkati kawan-kawan, sahabat dan teman kami Tuhan, diberkati guru-guru yang mengajar kami, terkhusus guru sekolah minggu kami Tuhan. Diberkati para pendeta, diberkati gereja, diberkati pelayanan, dan diberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami hari ini. Kami percaya siapapun kami anak-anak-Mu akan Engkau berikan tubuh yang sehat, semangat dan sukacita di masa kecil, masa tumbuh kembang yang baik. Dan kami yakin Engkau menjauhkan kami sakit penyakit dan hal-hal yang dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan tubuh kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini kami siap mengikut Engkau menjadi anak-Mu yang baik. Kami siap menuruti apa yang Tuhan inginkan dan kami siap belajar untuk itu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus, kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta pun semakin mendalam.
Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kembali lagi kita sekolah minggu yang akan dibawakan oleh kakak-kakaknya yang lebih cantik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutupi ibadah kita pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untukmu Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajarkan kami selalu setia untukmu Tuhan, dan selalu mematuhi apa yang dikatakan orang tua kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya